10 bulan sudah COVID ada di Indonesia. Apa saja yang kita bisa pelajari, yang kita bisa renungkan. Jadi dia akan memperteguh siapa kita sesungguhnya. Saudara masih mau nggak dimintain tolong untuk nganterin makanan misalnya? Merry Christmas, Happy New Year. Shalom saudara-saudara. Pada saat ini saya ingin membagikan refleksi saya terhadap 10 bulan kita ada di dalam pandemi COVID-19. Ketika video ini dipublikasikan, saya hitung kurang lebih 10 bulan sudah COVID ada di Indonesia. Nah, menurut saudara, apa saja yang kita bisa pelajari, yang kita bisa renungkan di dalam 10 bulan ini? Saudara, yang pertama yang saya gumuli secara pribadi adalah saya merasakan bahwa iman Kristen adalah iman yang tidak bisa dibungkam. Ini yang pertama. Kenapa saya mengatakan kalimat ini, saudara? Saya melihat bahwa gereja-gereja, instansi Kristen itu justru mengalihkan seluruh kegiatannya ke YouTube atau ke Zoom secara online. Saudara bisa bayangkan nggak, dulu nggak pernah ada live streaming di YouTube. Ada mungkin, tapi tidak terlalu besar jumlahnya. Sekarang ini gereja-gereja secara masif. Ya, orang kalau masuk YouTube hari Minggu, dia akan dikepung dan disergap dengan banyak banget channel YouTube yang tinggal dipilih. Anda mau ikut channel ibadah gereja apa? Saya nggak tahu ya, sebagian orang menganggap ini negatif. Wah, gereja-gereja, pendeta-pendeta kerja cuma YouTube-an aja. Tapi saya melihat ini sesuatu yang positif. Saya melihat iman Kristen itu tidak bisa dibungkam. Saudara-saudara, nggak bisa. Kebutuhan orang untuk bersosialisasi itu tetap ada. Terutama anak-anak Tuhan. Physical distancing bukan social distancing, saya merenungkannya. Tetap kita bersosialisasi. Ada YouTube, ada Zoom, ya mungkin Zoom lebih socializing. Intinya iman Kristen tidak bisa dibungkam. Orang butuh nyanyi, orang butuh denger firman, orang butuh khotbah, orang butuh ayat Alkitab. Ada saat teduh online, ada suara pastoral. Wah, gereja-gereja bikin Spotify, macem-macem. Saya melihat, saudara, iman itu tidak bisa dibungkam. Kita Natalan juga pakai Zoom, pakai YouTube, ya. Meskipun Natalan itu kan Allah jadi manusia on-site. Kita bikin online malah gitu ya. Tapi saya melihat intinya orang Kristen tetap mengekspresikan imannya. Sebetulnya hal ini berhubungan sama poin yang kedua, saudara ya. Saudara bisa berpikir gini. Wah, yang ikut kebaktian online itu ya anak-anak Tuhan saja. Iya, betul. Yang kedua, saudara, refleksi saya adalah seperti yang John Piper sampaikan di bukunya Coronavirus and Christ itu ya. Pandemi ini ingin memperlihatkan kepada kita mana anak-anak Tuhan yang serius dengan Tuhan, mana yang tidak. Kalau kita serius dengan Tuhan, saya butuh firman nih, nggak bisa nggak, saya butuh firman. Saudara akan aktif mencari. Mungkin nggak hanya gereja di mana saudara berada, tapi juga ke setiap gereja, pengkhotbah-pengkhotbah yang selama ini memberkati saudara. Tapi buat orang-orang yang imannya memang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak mengakar, dia akan merasa, udah nanti aja nggak apa-apa. Gitu ya. Memberi persembahan juga jadi ajang untuk, wah udahlah, nggak usah kayak dulu. Nah saudara, yang kedua ini saya bergumul ya, seperti John Piper ini akan memperteguh, memperlihatkan siapa yang benar-benar church, gereja dan yang bukan. Kalau Anda ibadah di Zoom ya, nyalain kamera atau matiin kamera, yang sungguh-sungguh dia akan mendengarkan, tapi yang nggak sungguh-sungguh dia akan, udah matiin aja deh, terserah mau ngapain, saya juga nggak peduli kok. Ini yang kedua yang saya renungkan. Jadi dia akan memperteguh siapa kita sesungguhnya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saya bergumul bahwa ternyata Tuhan itu masih melindungi kita dan memberkati kita. Ini pergumulan saya.
Saudara, saya ingat banget waktu di awal pandemi, salah satu ketakutannya adalah kita akan mengalami resesi ekonomi. Which is hari ini kita resesi situasinya. Mahfud MD itu mengatakan, saya ingat banget, dia bilang, krisis beda sama resesi. Resesi terjadi tapi tidak krisis. Ya. Di kepala saya, yang namanya resesi itu, di kepala saya, nasi goreng itu bukan 10-20 ribuan, tapi bisa sampai 100 ribu. Tapi ternyata hari ini, saudara-saudara, kondisi kita masih baik. Kebutuhan akan pangan tercukupi. Kita mungkin ingat ya dulu, saya dengar di Kompas, di Line Today juga, bahwa pemerintah menyiapkan Kalimantan dan Sumatera sebagai opsi untuk menanam bahan pangan sendiri. Saudara, mungkin itu tetap ya kita pikirkan dan kita gumulkan. Tetapi yang saya lihat hari ini setelah genap 10 bulan, hampir 10 bulan, saya merasa saudara dan saya masih dicukupkan. Saudara dan saya masih dilayakkan dengan apa yang ada. Saya merasa Tuhan masih melindungi kita dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, saudara, di dalam pandemi COVID-19 kita punya slogan. Slogannya, di rumah aja. Stay safe. Di rumah aja stay safe, jangan kemana-mana. Kamu akan melindungi nakes yang sudah mati, hampir 500-an orang sampai hari ini. Saudara, dengan ini saya juga ingin menyampaikan turut berduka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga. Kematian itu bukan angka. Satu jiwa itu punya ratusan cerita, punya puluhan cerita, air mata yang begitu banyak. Saudara, saya bergumul terus terang dengan slogan stay safe, di rumah aja. Saya tidak anti dengan hal ini, saudara, tidak. Tapi saya pikir sebagai orang Kristen, kita mesti berpikir ulang yang namanya stay safe atau di rumah aja. Saudara ingat nggak di awal pandemi cukup gencar di WA Group itu cerita mengenai Martin Luther yang menghadapi wabah namanya Black Death. Dan di situ Luther itu menunjukkan bahwa dia tuh tidak di rumah aja. Dia keluar dan menolong orang-orang. Saudara, saya tidak bermaksud untuk, ayo kita terapkan hal yang sama seperti Luther. Tidak. Tapi kita juga harus kritis terhadap slogan stay safe ini. Ini bisa jadi bumerang buat kita. Bayangkan saudara punya tetangga misalnya COVID-19. Saudara masih mau nggak dimintain tolong untuk nganterin makanan misalnya. Bawain vitamin. Atau saudara pasang tembok tinggi-tinggi. Waduh, sebelah nih kena COVID. Saudara nggak mau menolong dia. Lalu kita aja takut sakit, apalagi dia kan katanya stay safe di rumah aja. Kok ini malah ngelawan slogan? Saudara, saya bergumul ya dengan slogan stay safe di rumah aja. Acap kali kita nggak bisa melakukan hal itu loh, saudara. Dengan ini saya bukan mengatakan bahwa ayo saudara keluar. Bukan. Tapi kita juga harus memikirkan orang lain. Peduli sama orang lain. Saudara, lihatlah tim digital di gereja Anda masing-masing yang nggak bisa di rumah aja, dia harus di gereja. Dia harus live streaming, dia harus recording, dia harus di belakang laptop, di gereja, di belakang mixer. Dia harus pasang kabel, dia harus beli kamera, dia harus melakukan banyak hal buat saudara di rumah aja supaya saudara stay safe. Saudara, saya melihat saudara dan saya tetap harus peduli sama orang lain. Saudara dan saya harus kritis terhadap slogan ini. Saya setuju saudara di rumah. Jangan kumpul terlalu banyak. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Fully agree sama hal ini. Tapi kadang ada bagian yang tidak terelakkan. Saya sebagai rohaniwan, saya harus ke rumah sakit. Dan selama pandemi ini saya ada berdoa di rumah sakit, pakai Zoom, pakai kamera. Karena ada jemaat yang meninggal. Tetap harus ada penghiburan, meskipun tidak ideal. Saya juga sudah ke Tegal Alur. Dan saya lihat pakai mata saya kuburan COVID itu seperti apa. Yang dikabarkan kemarin di DKI Jakarta, tanah itu semakin minim. Saudara, stay safe betul, di rumah aja betul.
tapi kita harus peduli sama orang lain. Yang kelima, saudara, refleksi saya terhadap COVID-19, saya bersyukur terus terang saja, COVID ini hadir di tahun 2020. Ini salah satu hal yang saya pikir-pikir saya mesti bersyukur. Mengapa, saudara? Bayangkan kalau COVID terjadi tahun 2000-an. Saudara dan saya akan main ular tangga di Nokia 3310 kita kan? Atau Nokia 5110 barangkali. Oh, cuma bisa itu aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi hari ini sudah ada YouTube, Zoom, socializing atau apa ya, nggak terjadi social distancing menurut saya. Orang tuh tetap bisa bersosialisasi. Ketemu ya meskipun hanya segini aja gitu ya. Kadang-kadang kita punya baju baru juga nggak ada gunanya kan saudara. Baju kita bertumpuk itu di lemari nggak diapa-apain. Pakai cuma depan kamera, nggak kelihatan api itu saudara. Tapi hari ini COVID terjadi waktu sudah ada YouTube, Zoom, GrabFood, GoFood. Yang saya nilai membawa dampak positif buat usaha kecil dan menengah. Kehadiran GrabFood, GoFood itu memutar roda perekonomian yang hari ini lagi susah. Tapi gara-gara mereka muter bisnis itu. Orang jadi bisa makan. Orang jadi punya usaha jadi cukup. Nggak seperti dulu, saudara-saudara. Bayangkan kalau tidak ada fasilitas platform digital seperti hari ini. Saya terus terang di poin ini saya bergumul ya Bapak Ibu. Kita baru aja Natalan, Yusuf dan Maria itu harus sensus penduduk jalan dari Nazaret ke Bethlehem. 4 hari naik unta dalam kondisi hamil gede. Timingnya nggak pas banget. Tapi kok kita hari ini, saya bukan mensyukuri ada corona, saudara-saudara ya. Itu menyedihkan. Tapi setidaknya saya melihat tetap ada alasan untuk bersyukur. Saudara dan saya meskipun di rumah aja ada begitu banyak entertainment fasilitas, bisa studi, bisa baca, bisa ibadah bahkan. Saya pikir ini bagian yang saya dan saudara harus mensyukurinya. Dan yang terakhir, saudara, yang keenam, yang terakhir, saya mengajak saudara untuk banyak berdoa. Banyak berserah kepada Tuhan. Nggak ada pilihan lain. Saudara, COVID-19 itu bisa diatasi tetap dengan upaya kita. Vaksin, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu harus diupayakan. Tapi hal yang terutama saya pikir adalah saudara harus banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya setuju sama kalimat itu. Maksudnya apa setuju dengan kalimat itu? Maksudnya, berdoa adalah berserah. Berdoa adalah berserah. Berdoa itu mengubah diri kita, bukan mengubah Tuhan. Mari kita fully surrender to Him. 2021 seperti apa? Waduh, saya juga nggak tahu saudara seperti apa. Kalau di bayangan saya itu, yang saya pahami ya, kuartal 1, 2, 3 itu proses vaksin. Saya bukan dukun, saya juga nggak bisa ngeramal. Saya nggak tahu apakah Oktober, November, Desember kita bisa Natalan lagi di gereja. Saya nggak tahu. Atau nanti vaksinnya akan tertunda karena Sinovac sampai hari ini belum keluar uji klinis tahap 3. Saudara, yang bisa kita lakukan menurut saya adalah berdoa. Berdoa itu berserah kepada Tuhan. Kita minta hati kita itu tuh channel frekuensinya disamakan, di-tuning, retuning ourselves to Him. Sehingga di 2021, kalaupun sampai kita kena COVID, kalaupun, saya juga nggak tahu saudara, kalaupun kita sampai kenapa-kenapa, kita tuh ngikutin jalannya Tuhan. Ya. Kok bisa ya kena? Saya juga terus terang bingung sama Maria dan Yusuf. Timingnya itu loh, hamil itu kok bisa pas sensus. Itu messy Christmas. Tetapi di dalam messiness itu ada Merry Christmas, ada sukacita. Jadi saya percaya poin yang keenam saya ajak saudara untuk bergantung.
berserah kepada Tuhan di 2021 ini. Meskipun terlihat gelap dan tidak menentu, kapan sekolah buka, kapan gereja buka, kapan kita kembali seperti dulu. Meskipun ini tidak bisa dijawab, kita punya Allah yang memegang jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh anak-anak Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani 2021. Saudara, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.